Polisi memeriksa Puskesmas Kebun Jeruk, Jakarta Barat, tempat selebgram Helena Lim disuntik vaksin COVID-19. Sebelumnya, wanita yang terkenal dengan sebutan Crazy Rich Jakarta Utara itu viral karena mendapat vaksin lebih dulu. Tim dari Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Barat mendatangi Puskesmas Kebun Jeruk, Jakarta Barat hari ini. Polisi menyelidiki kasus vaksinasi COVID-19 terhadap sosialita Helena Lim dan rekan-rekannya Senin lalu yang menjadi polemik di media sosial. Beberapa staf puskesmas diperiksa dan sejumlah berkas dikumpulkan. Polisi juga datang ke Apotik Bumi yang diakui Helena Lim sebagai tempat kerjanya. Ngapain tuh? Ngantri vaksin. Helena Lim membuat heboh karena video dirinya mendapatkan vaksin COVID-19 viral di media sosial. Padahal tahap pertama yang mendapatkan vaksin adalah kelompok prioritas, seperti tenaga kesehatan, TNI Polri, dan penunjang tenaga kesehatan publik lainnya. Warganet lantas mempertanyakan status wanita yang disebut Crazy Rich Jakarta Utara ini. Kenapa bisa mendapatkan vaksin duluan? Belakangan, Helena Lim diketahui membawa surat keterangan bekerja di Apotik Bumi yang membuat dirinya dianggap sah untuk mendapatkan vaksin. Menurut pemilik Apotik Bumi, Helena Lim merupakan partner usahanya. Kita mendapat fasilitas untuk suntik gitu. Syarat ya dari apoteker. Kami sebagai partner. Sebetulnya ini kami partner usaha. Dan untuk mendapatkan vaksin itu, Ibu dapat izinnya dari siapa, Bu, kalau boleh tahu? Izin vaksin. Izin vaksin kami diurus oleh apoteker. Sedangkan Dr. Nazrial Nazar, Ketua Biro Hukum Ikatan Dokter Indonesia menyatakan bahwa pemilik apotik bukanlah tenaga kesehatan, sehingga tak seharusnya mendapatkan suntikan vaksin tahap pertama. Kalau dia pemilik, dia bukan apoteker, dia bukan asisten apoteker, atau dia bukan petugas laboratorium di apoteker itu, ya dia bukan tenaga kesehatan, itu jelas kok. Tidak boleh mendapatkan vaksin karena sekarang masih tahapannya tenaga kesehatan. Nah, dalam hal ini ya kalau secara peraturan perundang-undangan dan karena dia bukan terkategori tenaga kesehatan, dia pemilik loh ya. Iya, pemilik. Pemilik yang dia bukan, saya ulang-ulang nih, dia bukan apoteker, dia bukan asisten apoteker atau petugas laboratorium di apoteker itu, ya dia bukan tenaga kesehatan. Kalau bukan tenaga kesehatan, sesuai dengan tegasnya peruntukan tahap pertama ini, ya tentu dia belum termasuk orang-orang yang terkategori mendapat prioritas pertama. Sementara menurut Kementerian Kesehatan, vaksinasi untuk masyarakat umum non-tenaga kesehatan paling cepat pada Maret 2021, terutama untuk kelompok lansia. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Bagaimana kalangan dokter melihat vaksinasi Crazy Rich? Siapakah seharusnya yang menjadi prioritas? Kami sudah terhubung dengan spesialis penyakit dalam, Dr. Ada Ninggar atau Dr. Ning. Selamat sore, Dr. Ning. Sore, Kak Stefani. Baik, Dr. Ning, langsung saja terkait dengan heboh vaksinasi terhadap bisa kita katakan selebgram atau influencer yang bukan merupakan tenaga kesehatan. Anda sendiri sebagai tenaga kesehatan melihatnya seperti apa? Iya, kemarin kebetulan saya dapat info ini dari netizen ya, salah satu follower saya. Langsung saya kaget juga sih ya. Wah, ini orang-orang kok bukan nakes udah bisa dapat vaksin, padahal kita di kalangan nakes pun belum semua tervaksin ya, karena screeningnya cukup ketat. Jadi ada beberapa orang, atau mungkin kemarin saya dengar sekitar 190.000 ya kalau nggak salah, itu nakes belum tervaksin karena terhambat oleh screening. Nah, ini kalau misalnya nanti jatah kami diambil oleh orang-orang yang bukan nakes seperti ini, ya cukup sakit hati ya lihatnya. Maksudnya kita aja berjuang, terutama saya ini kan juga penyintas ya. Penyintas itu kan nggak bisa langsung dapat vaksin. Tapi orang-orang yang tidak punya resiko ya seperti ini bisa dapat langsung, ya lumayan agak baper juga ya kemarin waktu lihat videonya itu. Terus ya akhirnya kok videonya juga viral gitu loh, karena memang mungkin banyak masyarakat, mungkin nggak cuma nakes ya, yang melihat itu sebagai suatu hal yang
kayaknya ini nggak adil nih ya buat masyarakat juga gitu loh. Oke, Dokter Ning, hanya persoalan baper saja, sakit hati saja yang Anda lihat sebagai dampaknya, atau Anda melihat ada dampak atau ekses yang lebih besar lagi dikaitkan dengan aksi heboh Helena Lim ini? Yang saya takutkan itu nantinya akan banyak Helena yang lain ya. Ini kan kita bicara selama ini kan kalau kita memperjuangkan hak vaksin kita, kan saya juga nakes dan saya juga merawat pasien COVID, saya sudah pernah kena COVID ya. Artinya itu kemarin aja saya berjuang untuk mendapatkan vaksin penyintas, itu tetap nggak boleh karena berdasarkan aturan itu belum menjadi prioritas. Padahal kalau saya ukur antibodi saya itu sudah non reaktif karena saya sudah lebih dari 6 bulan kan sakitnya. Tapi tetap berdasarkan juknis dari Kemenkes itu nggak boleh. Nah itu yang saya dikasih alasan ke saya itu karena vaksinnya terbatas. Nah lalu dengan adanya video ini yang saya pikirkan berarti kalau vaksinnya memang terbatas, berarti nanti kami yang sebenarnya beresiko ini bisa jadi tidak mendapatkan karena sudah diambil oleh orang-orang yang mengaku nakes yang sebetulnya mereka bukan nakes dan tidak beresiko tinggi untuk terkena COVID. Jadi yang saya takutkan justru nanti orang-orang yang memang membutuhkan itu jadi nggak dapat gitu loh. Ya, Dokter Ning, kalau kemudian disampaikan Helena Lim ini merupakan pemilik apotik, apakah memang seharusnya petugas ataupun pekerja di apotik ini masuk dalam prioritas mendapatkan vaksinasi COVID-19? Kalau saya lihat kemarin sempat ada yang juga agak bersuara ya tentang ini ya, lalu menunjukkan beberapa undang-undangnya. Memang ada tenaga farmasi di situ ya, tapi saya kurang tahu apakah pemilik apotek itu termasuk tenaga yang memang berhak mendapatkan vaksin. Kalau saya sih berpikirnya gini, kalau tenaga apotek ya memang orang-orang yang bekerja di apotek bertemu dengan orang banyak, klien yang banyak, oke lah ya, karena dia beresiko ketemu dengan orang yang kita tidak tahu statusnya. Tapi kalau pemilik, apakah dia ada di apotek itu, apakah dia bekerja di situ, apakah dia berhadapan dengan resiko yang sama dengan pegawai apotek yang lain ya, meskipun itu nanti bisa dijadikan celah ya sebagai mungkin dia dianggap tenaga non nakes, sebagai tenaga penunjang dan lain-lain, saya kurang tahu. Tapi bagi saya tetap nggak adil ya, karena saya rasa kalau owner apotek itu dia tidak akan ada di tempat gitu, dia tidak akan melakukan pelayanan ke orang secara langsung seperti itu sih. Oke, kalau logikanya dia adalah pemilik apotik dan kita tahu sarana kefarmasian itu termasuk dalam tenaga kesehatan disebutkan, apakah ini tidak menekan resiko yang bersangkutan menularkan ataupun menjadi carrier dalam kasus COVID, infeksi COVID? Bukankah ini seharusnya paling tidak juga ada nilai positifnya lah yang bisa ditangkap dari sini? Gimana maksudnya? Yang bersangkutan kan pemilik apotik, otomatis yang bersangkutan bisa berkunjung ke apotik dan berinteraksi dengan barangkali juga ada pelanggan yang ingin membeli obat di sana. Bisakah yang bersangkutan disebutkan juga orang yang berisiko tinggi sehingga bisa dijadikan alasan untuk yang bersangkutan bisa dapat vaksin? Kalau kita melihat seperti itu, harusnya semua pekerja, misalnya pekerja di minimarket ya, di supermarket itu jauh lebih tinggi resikonya daripada orang yang pemilik hanya ke situ sekali, 2 kali, atau mungkin nggak pernah ke situ. Ya kita kan belum tahu ya, makanya jadi penjelasan mengenai risiko ini harus benar-benar tenaga kesehatan yang seperti apa gitu loh. Apakah kalau tenaga yang tidak berhadapan, tidak berisiko tinggi itu apakah berhak mendapatkan vaksin yang sekarang? Ini sebenarnya kan masalah prioritas. Saya sih senang ya di satu sisi masyarakat itu antusias kan berarti vaksin, karena Dr. tidak Ning, semua mereka mau divaksin. ada satu hal yang menarik sebetulnya. Kalau kita lihat penyuntikan perdana di istana pun sebetulnya pemerintah ini menggait para influencer, para orang-orang yang berpengaruh di media sosial. Artinya untuk kampanye bahwa vaksin ini aman dan halal begitu. Di sisi lain, kalau kita lihat yang bersangkutan juga selebgram, kalau dianalogikan apakah ini bisa berdampak bahwa sebaiknya untuk mengajak orang ikut vaksin dan lain sebagainya, Anda tidak melihat ada arahnya ke sana bahwa influencer pun sebetulnya digandeng oleh pemerintah sebetulnya di awal-awal vaksinasi perdana begitu? Iya, kalau saya lihat yang di awal itu ya mungkin memang skenario pemerintah ya. Tapi kalau ini bukan skenario, ya menurut saya tetap harus berhati-hati dengan persepsi masyarakat. Kalau saya di satu sisi oke lah ya, saya senang karena masyarakat itu, ada berarti yang memang istilahnya dia mau divaksin. Karena nggak semua loh masyarakat itu mau ya, masih ada banyak sekali penolakan gitu. Tapi mungkin ini yang lebih disorot adalah apakah ini waktu yang tepat untuk dia ya, artinya kalau dia mau sabar ya sebentar lagi kan juga gilirannya dia. Mungkin yang
yang juga harus kita lihat itu adalah caranya ya. Cara seperti ini tuh apakah terus nantinya kalau ini dilegalkan, semua orang akan bisa mengambil jatah untuk nakes yang harusnya diberikan pada periode sekarang. Itu aja sih sebenarnya, caranya aja yang salah. Ya, tapi yang penting disadari juga bahwa dalam prioritas tahap pertama pun tidak hanya tenaga kesehatan yang sudah disuntik, pejabat-pejabat tinggi negara, kemudian juga pejabat-pejabat kepala daerah, anggota DPRD dan lain sebagainya pun sudah mendapatkan jatah itu kan sebetulnya kalau memang Anda mempertanyakan keadilan kepada masyarakat umumnya gitu. Nah, ya itu saya nggak bisa komentar ya, karena memang kemarin itu yang menjadi masalah itu kan video itu viral dan orang ini memang ternyata bukan nakes dan yang dicurigai adalah dia hanya mengaku apakah benar dia nakes atau tidak. Hanya itu sebenarnya kita nggak butuh pembuktian apa-apa sih. Kalau misalnya klarifikasi, oh ya sudah kalau dia terdaftar sebagai pegawai apotek itu ya kita nggak akan bisa apa-apa, atau suratnya menyatakan seperti itu. Ya tapi memang kalau yang disorot oleh masyarakat yang saya lihat itu memang caranya ya, karena saya yakin ini nggak cuma satu Helena, jadi banyak yang lain, banyak sekali yang lain mungkin yang menjadikan ini sebagai ladang untuk celah-celah untuk mendapatkan uang. Itu banyak sekali. Kalau saya sih dari teman-teman saya di sini juga banyak yang cerita ya seperti itu tuh ada kejadian-kejadian seperti itu. Ternyata nggak cuma satu. Ya kebetulan aja dia viral karena dia kebetulan kok memvideo dirinya. Harusnya ya dia nggak usah memvideo dirinya ya kalau tahu resikonya seperti ini gitu. Karena memang kalau saya sih kebetulan karena mungkin memang saya belum mendapatkan vaksin, jadi saya termasuk yang agak istilahnya agak panas juga loh. Saya belum dapat kok, dia sudah dapat padahal saya tiap hari merawat pasien COVID gitu loh. Jadi ya memang ini harus pemerintah harus hati-hati ya. Ini menurut saya ini adalah suatu kejadian yang harusnya bisa menjadi pelajaran gitu loh Mas ya. Jadi jangan sampai ini terulang lagi. Jadi mungkin nanti untuk vaksinnya itu harus benar-benar pengaturan di lapangan itu harus benar-benar bagus. Prinsipnya ketegasan dan konsistensi dalam menjalankan mekanisme yang sudah menjadi aturan dari proses vaksinasi itu sendiri. Terima kasih. Kami catat komentar Anda, Dr. Ada Ninggar, Dr. Ning sudah bergabung bersama kami.